Semua orang di sekitar melihatnya, dan mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Sekali melihat kemasannya yang sederhana dan kasar, langsung tahu itu bukan tembakau dan alkohol yang baik. Setelah mendengar ini, James dan Amanda menyembunyikan kepala mereka di bawah meja. Tidak heran Nathan menanyakan hobi nenek sebelumnya. Mereka menjawab tembakau dan alkohol, tetapi Nathan benar-benar menyiapkan tembakau dan alkohol. Jika barang murahan dibongkar kali ini, mereka akan berakhir. Wanita tua itu pasti akan langsung memutuskan hubungan dengan mereka. Amanda tidak sabar untuk membunuh Nathan. Yang lain juga berkata, ini pasti rokok dan alkohol kualitas rendah. Rudy, Danny Mathis dan yang lainnya melihat petunjuknya. Ini sepertinya spesial untuk zona perang. Apalagi melihat logo naga di kemasannya. Frankie dan Mateo Woods saling memandang dan tersenyum. Kakek dan nenek, haruskah kita membuang hadiah ini ke tempat sampah? Biar tidak polusi mata. Kalian diam. Tiba-tiba Dennis dan Mulan meraung bersamaan. Mereka berdua memegang rokok dan alkohol, melihat dari atas dan ke bawah, dari kiri dan ke kanan, seolah-olah mereka sedang mengagumi sebuah karya seni. Sikap hati-hati semacam itu lebih berhati-hati daripada memegang mutiara malam senilai puluhan miliar barusan. Perlahan-lahan, keduanya mengerutkan kening. Sudut mulutnya melengkung tersenyum tulus. Lebih bahagia dari hadiah yang pernah diterima sebelumnya. Semua orang memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Bertanya-tanya dalam hati, apa ada yang salah dengan tembakau dan alkohol ini? Setelah 1 menit penuh, Dennis dan Mulan saling memandang dan berkata dengan penuh semangat, benar-benar asli. Nathan mengambil sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, tidak tahu apakah kakek nenek menyukai ucapan selamat dari cucu menantu ini. Aku menyukainya. Aku sangat menyukainya. Dennis dan Mulan dengan cepat mengangguk. Mulan bahkan meraih mikrofon dan berkata sambil tersenyum, hadiah dari menantuku Nathan adalah yang paling memuaskan dan favoritku hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton berhenti bersuara menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. James dan Amanda, yang sedang menunggu hukuman, bahkan lebih tercengang. Wajah Kirana bingung. Mateo Woods, Frankie dan yang lainnya curiga mereka salah mendengar, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, nenek, apakah nenek membuat kesalahan? Lihat kemasan hadiahnya, itu berkualitas rendah. Bagaimana itu bisa menjadi favorit nenek? Petik 2. Wajah wanita tua itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Dia mengangkat tembakau dan alkohol di tangannya. Kalian masih terlalu picik. Kalian mungkin tidak akan pernah melihat tembakau dan alkohol ini selama sisa hidupmu. Dennis bergema, karena tembakau dan alkohol ini khusus untuk zona perang. Pasokan khusus tembakau dan alkohol di zona perang memang jarang, tetapi bukan barang langka. Mateo Woods berkata, jika dia mau, dia masih bisa mendapatkannya. Wanita tua itu memelototinya, apa kamu pikir ini adalah tembakau dan alkohol zona perang biasa? Ini adalah tembakau dan alkohol khusus dari Brigade Besi Kunlun di bawah komando Dewa Perang Kunlun, Dewa Perang Neslandia. Ada tanda-tanda unik di atasnya, seperti naga, dan tulisan Kunlun di bagian bawah. Semua orang yang mempunyai latar belakang pasti tahu, pasokan khusus tembakau dan alkohol Brigade Besi Kunlun tidak dijual sama sekali. Bahkan jika kamu memiliki puluhan triliun, kamu tidak dapat membeli minuman khusus Brigade Besi Kunlun walau segelas. Itu benar. Bahkan jika kamu memiliki latar belakang atau hubungan, kamu tidak akan bisa mendapatkan tembakau dan alkohol Brigade Besi Kunlun. Kami pernah meminumnya di rumah seorang pensiunan prajurit Brigade Besi Kunlun, dan sekarang kami tidak bisa melupakan rasanya.
Ini adalah tembakau dan alkohol khusus Brigade Besi Kunlun yang asli. Begitu kata-kata ini keluar, ruangan menjadi sunyi. Semua orang memandang Nathan dengan pandangan yang luar biasa. Bagaimana dia mendapatkan tembakau dan alkohol khusus yang tidak dapat dibeli dengan puluhan triliun? Ini menakjubkan, bukan? Pria tua dan wanita tua itu memegang tembakau dan alkohol, seperti menggendong bayi yang paling dicintai. Suamiku, kita nanti hanya boleh minum seteguk alkohol dan merokok setengah batang setiap hari. Barang ini terlalu langka, bila habis maka tidak ada lagi. Wanita tua itu berkata dengan sedih. Nathan tersenyum, jika kakek nenek menginginkannya, aku masih bisa mendapatkannya untuk Anda. Aku berjanji kalian mendapatkannya setiap hari. Aku khawatir kalian tidak akan menyukainya, jadi aku hanya mengambil sedikit. Mendengar ini, mata lelaki tua dan wanita tua itu hampir mencuat keluar. Benarkah? Keduanya bertanya dengan tidak percaya. Nathan tersenyum, barang-barang ini ada banyak. Aku berjanji untuk mendapatkannya. Saat acara selesai, aku akan mengirimkan semobil. Barang ini di pasukan Vigorous sangat banyak. Bagus sekali. Kami bangga memiliki menantu sepertimu. Ketika kakek dan nenek melihat tembakau dan alkohol, mereka melupakan segalanya. Hanya ada Nathan di matanya. Nathan tersenyum dan berkata, kakek nenek sudah ayo turun, begitu banyak orang yang menonton. Setelah diingatkan, keduanya menyadari kesalahannya. Hahaha, keduanya tersenyum malu. Wanita tua itu menunjuk ke arah keluarga James dan berkata, Amanda, James, Kirana, duduklah bersamaku. Sebuah kejutan besar datang. Amanda dan James seperti bermimpi. Mereka datang ke depan dengan linglung dan duduk di meja wanita tua dan pria tua itu. Wanita tua itu bahkan mengumumkan, aku melalui pesta ulang tahun ini mengumumkan satu hal, keluarga Pramana setuju dengan kembalinya putriku Amanda. Amanda menangis kegirangan saat mendengarnya. Dia telah menunggu hari ini selama hampir 30 tahun. James juga sangat bersemangat. Keluarga Pramana akhirnya menerima mereka. Orang tua senang, dan Kirana juga sangat senang. Amanda, James, kamu punya menantu yang baik. Pria tua dan wanita tua itu terus memuji. James dan Amanda sangat senang, Nathan, kamu telah memberi kami dorongan. Kami telah salah menyalahkanmu. Ayah, ibu, yang penting kalian bahagia. Nathan tersenyum. James dan Amanda meluruskan pinggang mereka dan memandang semua orang dengan bangga. Siapa yang berani menertawakan mereka sekarang? Menantu mereka juga hebat. Bahkan membuat wanita tua dan pria tua itu mengakuinya. Sekarang semua orang diam dengan patuh, tidak ada yang mengejek mereka lagi, tetapi memandang mereka dengan iri. Karena orang-orang yang duduk di meja ini adalah Alan Woods, Teddy Woods, Danny Mathis dan lainnya. Di mata wanita tua itu, keluarga James sama pentingnya dengan status mereka. Pada saat ini, seseorang dari luar tiba-tiba datang untuk melapor. Lapor Tuan, ada beberapa prajurit yang mengaku ditempatkan zona perang selatan di luar bermaksud mengucapkan selamat ulang tahun pada nenek. Dennis bingung dan bertanya, apakah mereka mengatakan identitas mereka? Ada. Dikatakan mereka adalah pemimpin tim Vigorous Brigade Besi Kunlun, Kolonel Kevin Turnage dan beberapa letnan lain. Kata pelayan kebingungan. Apa? Pemimpin tim Vigorous dari Brigade Besi Kunlun. Pria tua dan wanita tua itu melompat. Bahkan mantan wakil pemimpin Alan Woods dan wakil direktur Departemen Ekonomi Teddy Woods semuanya berdiri. Banyak orang tingkat atas tahu tentang fakta bahwa pasukan Vigorous ditempatkan di zona perang selatan. Frankie dan Theodore saling memandang, memikirkan sesuatu dan mengatakan, Rudy, kamu sangat hebat. Bahkan Kevin Turnage, pemimpin pasukan Vigorous dari Brigade Besi Kunlun diundang.
Kamu telah mempersiapkan kejutan besar. Petik 2. Anggota keluarga Pramana lainnya memandang Rudy dengan penuh semangat. Rudy, kamu sengaja membuat kejutan. Kamu bilang tidak ada seorang yang diundang dari zona perang. Ya, Kak Rudy pasti sengaja tidak memberitahukan kita. Kemudian tiba-tiba muncul, memberikan kejutan terbesar. Orang tua Rudy juga memberikan pandangan bangga mereka. Pria tua dan wanita tua itu sangat terkejut mendengar bahwa prajurit dari Brigade Besi Kunlun akan datang. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak sehingga mata mereka hampir menyipit. Keduanya memandang Rudy dan berkata, Rudy, kamu melakukannya dengan baik. Aku tidak menyangka kejutan akan datang satu demi satu hari ini. Kamu adalah kebanggaan terbesar nenek. Dalam keadaan seperti itu, Rudy harus mengakuinya. Jika tidak mengakuinya, khawatir nenek akan kecewa. Rudy berkata dengan berani, ya, itu benar. Nenek, ini aku rancang khusus untuk memberi kejutan pada kakek dan nenek. Denny Mathis di sebelah Rudy tercengang. Bukankah karena Dewa Perang Kunlun maka Kevin Turnage datang? Apa hubungannya dengan Rudy? Denny Mathis bertanya, ada apa ini, Rudy? Apa benar-benar kamu yang mengundang ke sini? Ya, Inspektur Denny, aku pergi ke zona perang untuk mencobanya. Itu benar-benar berhasil. Berbicara bohong, wajah Rudy tidak berubah sama sekali. Pria tua dan wanita tua itu berdiri untuk menyambutnya di pintu masuk aula. Wanita tua itu bahkan tersenyum dan berkata, aku tahu Rudy bukan anak biasa. Setelah berumur 30 tahun dia baru menunjukkan kemampuannya. Wajah wanita tua dan pria tua itu dipenuhi dengan kegembiraan, kebanggaan dari hati. Amanda dan James melihat ini. Hatinya penuh cemburu. Tadinya, keluarga mereka adalah favorit wanita tua itu. Sekarang, semua perhatian beralih ke Rudy. Keduanya menatap Nathan dengan sedikit kebencian. Apa hebatnya membawa tembakau dan alkohol khusus dari Brigade Besi Kunlun? Lebih hebat mengundang prajurit Brigade Besi Kunlun. Mengikuti wanita tua dan pria tua itu, Rudy mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bersumpah untuk bekerja keras untuk membuat semuanya nyata. Pada saat ini, Kevin Turnage dan lainnya sudah tiba di pintu masuk aula. Begitu dia melihat wanita tua itu, Kevin Turnage melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya. Kevin Turnage, pemimpin pasukan Vigorous dari Brigade Besi Kunlun, dan 3 letnan memberi selamat kepada nenek. Berumur panjang. Billy Nair di sebelah Kevin Turnage melangkah maju dan berkata, Billy Nair, Kolonel Resimen Zona Perang Selatan, memberi selamat kepada nenek. Melihat kedua kolonel itu, 3 letnan kolonel datang untuk memberi selamat kepada mereka. Wanita tua itu bertepuk tangan dengan penuh semangat. Mereka dari militer, dan mereka menganggap Kevin Turnage dan yang lainnya jauh lebih penting daripada Alan Woods, yang terlibat dalam politik. Terutama Kevin Turnage dari Brigade Besi Kunlun, divisi tak terkalahkan dari Neslandia. Ini lebih dari cukup. Beberapa orang dari Kevin Turnage datang untuk merayakan ulang tahun mereka. Pria tua dan wanita tua itu sangat senang. Hanya saja Rudy di belakang sedikit gugup. Takut ketahuan. Dia tidak berani menyapa sama sekali, karena dia belum pernah bertemu Kevin Turnage. Rudy sengaja bersembunyi di belakang, karena takut ketahuan. Wanita tua itu menarik Rudy ke depan dan bertanya dengan penuh harap, aku ingin tahu apa pendapat Kolonel Kevin Turnage tentang cucu aku, Rudy. Kevin Turnage tercengang. Hati berkata, wanita tua ini sangat aneh. Aku bahkan tidak tahu siapa cucu Anda, apa yang harus aku komentari. Namun yang terpikirkan adalah nenek dari istri Dewa Perang. Kevin Turnage dengan sopan berkata, Rudy terlihat sangat tajam, dan dia akan menjadi pilar negara di masa depan. Hahaha, sungguh pilar negara.
Mendengar bahwa Kolonel Kevin Turnage memiliki pendapat yang tinggi tentang cucunya, pria tua dan wanita tua itu tidak bisa menahan tawa. Keluarga Pramanaku punya generasi penerus. Orang tua Rudy sangat gembira sehingga mereka hampir menangis. Frankie, Theodore dan junior lainnya memiliki hubungan yang baik dengan Rudy, dan mereka juga sangat bersemangat. Ruangan semarak dan suasana meriah. Karena pujian dari Kolonel Brigade Besi Kunlun. Sangat berwibawa. Pria tua dan wanita tua itu menjadi semakin bangga, dan mereka semua melupakan fakta bahwa Nathan memberikan tembakau dan alkohol khusus. James dan Amanda sangat tidak nyaman. Mereka awalnya pemeran utama. Favorit wanita tua itu adalah mereka. Tapi tidak berapa lama, pemeran utama berganti. Billy Nair, Kolonel Resimen, tersenyum dan berkata, "Aku telah mendengar tentang nama Rudy Pramana untuk waktu yang lama. Dia akan menjadi ajudan inspektur tim perlindungan khusus ketika dia berusia kurang dari 30 tahun. Masa depannya tak terbatas." Rudy juga sangat bersemangat. Meskipun itu kesalahan, itu diakui oleh Kolonel Kevin Turnage dan Billy Nair. Kolonel Kevin Turnage, Kolonel Billy Nair, 3 letnan silakan. Pria tua dan wanita tua itu menyambut dengan hangat. Tetapi ditolak oleh Kevin Turnage, "Nenek, kami di sini hanya untuk memberi selamat. Sekarang kami harus pergi." Wanita tua itu tampak terkejut, apa Kolonel Kevin Turnage memiliki urusan mendesak lainnya? Ya, benar. Nanti, Dewa Perang kami akan memeriksa pasukan Vigorous yang kubawa, jadi aku harus kembali dan bersiap. Kata Kevin Turnage. Billy Nair mengangguk, "Itu benar, Nenek, resimenku juga diperiksa. Kita harus bersiap." Apa? Dewa Perang dari Brigade Besi Kunlun. Itu pasti seorang jenderal terkenal yang bersinar di medan perang. Wanita tua dan pria tua itu kagum. Tapi terlintas dalam pikiran, wanita tua itu bertanya, "Pemeriksaan semacam ini, kami tidak punya waktu atau kualifikasi untuk berpartisipasi. Bisakah Kolonel Kevin Turnage mengizinkan cucuku, Rudy, berkunjung untuk mendapatkan wawasan?" Kevin Turnage bimbang, tetapi setuju, "Ya, bisa. Pemeriksaan akan dilakukan dalam beberapa jam lagi. Rudy bisa menunggu pemberitahuan kami." Setelah setuju, wanita tua dan semua anggota keluarga Pramana sangat bersemangat. Jika Rudy mengunjungi pasukan Vigorous, itu akan setara dengan penyepuhan. Sejak itu, identitasnya telah mendapatkan secercah cahaya. Ini akan sangat membantu untuk kariernya di masa depan. Keluarga Pramana mengantar Kolonel Kevin Turnage dan lainnya pergi. Setelah itu, perjamuan ulang tahun dilanjutkan. Wanita tua itu tidak peduli dengan keluarga James, paling-paling dia hanya berbincang sebentar kepada Nathan. Topik seluruh pesta ulang tahun berkisar pada Rudy. Nathan tidak peduli tentang ini, dia menatap makanan di atas meja dan memakannya. Cara makannya sangat menjijikan di mata orang lain. Seolah-olah Nathan belum makan selama seminggu. Terutama meja ini duduk Alan Woods, Teddy Woods dan tokoh besar lainnya. Dengan makan seperti ini, Nathan mempermalukan wanita tua itu. Wanita tua itu tidak senang ketika dia melihatnya. Melihat tembakau dan alkohol yang Nathan berikan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi mata semua orang terfokus pada Nathan. Dalam acara seperti ini, itu benar-benar tidak senonoh. Karena dia disukai oleh wanita tua itu, dia seharusnya tidak mempermalukannya. Rudy akhirnya tidak tahan lagi, "Kakak ipar, bisa keluar sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu." Wanita tua itu melirik Rudy dengan setuju, dia cukup pintar. Krisis teratasi. Nathan mengikuti Rudy keluar. "Katakan apa?"
Nathan mengambil tusuk gigi sambil membersihkan giginya. Menghadapi penampilan malas Nathan, Rudy tidak sabar untuk memberinya beberapa pukulan. Tetapi dia berkata dengan senyum, "Kakak ipar, aku punya pertanyaan, bagaimana Anda mendapatkan tembakau dan alkohol yang disediakan khusus oleh Brigade Besi Kunlun?" Nathan tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku yang meminta orang mengirimkannya." "Dikirim? Apakah orang dari Brigade Besi Kunlun?" Rudy berkata dengan curiga. Nathan mengangguk, "Ya, benar, bukankah kamu baru saja melihatnya?" "Apa maksudmu Kolonel Kevin Turnage?" Rudy menatap Nathan dengan tidak percaya. "Ya, itu dia. Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini?" "Dia di sini untuk mengantarkan tembakau dan alkohol," kata Nathan. "Hahaha." Rudy tertawa terbahak-bahak. "Pria ini lebih membual daripada dia. Aku akan mengirimkan semobil lagi ke sini," kata Nathan. Oke, kamu luar biasa." Rudy memandang Nathan seolah-olah dia sedang melihat badut. "Apakah Kolonel Kevin Turnage akan mengirim semobil tembakau dan alkohol? Dia akan mengetahuinya nanti. Bagaimanapun, dia akan pergi ke zona perang selatan." Nathan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa Kevin Turnage diundang olehmu." Ketika sampai pada pertanyaan ini, Rudy sedikit bingung. Tapi Kolonel Kevin Turnage tidak membocorkannya, jadi apa yang ditakutkan? "Ya, akulah yang mengundangnya untuk merayakan ulang tahun nenek." Rudy berani mengakuinya. Senyum Nathan semakin dalam, senyum yang sangat bermakna. Senyum aneh ini membuat Rudy panik untuk sementara waktu. Seolah-olah Nathan tahu segalanya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan berbalik dan memasuki aula. Perjamuan ulang tahun yang berlangsung selama beberapa jam telah berakhir. Wanita tua itu sengaja meminta keluarga James untuk tinggal. Ini artinya sudah menerima mereka. Kirana sangat senang, dan Nathan juga ikut senang. Rudy juga mengucapkan selamat tinggal, kakek dan nenek, baru saja menerima berita, aku harus bergegas ke zona perang selatan. Cepatlah. Kamu adalah kebanggaan keluarga Pramanaku. Semua orang harus belajar dari Rudy. Wanita tua itu berkata. Frankie berkata, "Rudy, nanti ceritakan apa yang telah kamu lihat dan dengar." Setelah itu, wanita tua itu memeriksa jumlah orang, apakah semua orang di sini. "Ngomong-ngomong, di mana menantumu, Amanda?" "Ibu, aku tidak tahu dia pergi ke mana." Amanda dan yang lainnya tidak tahu ke mana Nathan pergi. "Lupakan saja, biarkan dia pergi." Peran yang tidak penting, wanita tua itu tidak mau menyebutkannya untuk kedua kalinya. Namun, Amanda dan James sangat marah. Ini jelas merupakan kesempatan yang baik, tetapi bajingan itu menghilang. Benar-benar hanya bisa merusak daripada membantu. Pada saat ini, Nathan memanggil Felicia dan memintanya untuk mengantarnya ke zona perang selatan. Rudy sedang terburu-buru dan datang ke zona perang selatan, tempat pasukan Vigorous, secepat mungkin. Memasuki barak, dia seperti orang yang belum pernah memasuki kota, semuanya baru baginya. Lihat ke kanan dan ke kiri. Juga tidak berani menyentuhnya, karena takut merusaknya. Kevin Turnage meminta seorang prajurit untuk bertemu Rudy. Berjalan ke arah gudang, sebuah mobil diparkir di pintu, dan beberapa orang memindahkan kotak barang ke dalam mobil. Melihat kemasan luarnya, Rudy merasa agak mirip dengan tembakau dan alkohol khusus yang dibawa Nathan. "Teman, bolehkah aku bertanya apa itu?" Rudy akhirnya bertanya. "Oh, ini tembakau dan alkohol khusus Brigade Kereta Api Kunlun kami. Letnan meminta untuk mengepaknya ke mobil. Ini akan dikirimkan ke keluarga Pramana nanti," jawab prajurit.
Duar. Setelah mendengar jawaban ini, Rudy tersambar petir. Benar-benar mengemas semobil dan mengirimkannya ke sana. Apa yang Nathan katakan benar? Apa dia benar-benar memiliki identitas? Untuk mendapatkan 2 botol tidak susah. Tapi bagaimana dengan mendapatkan semobil? Masalahnya jadi berbeda. Rudy datang ke tempat latihan dengan cemas. Pasukan Vigorous dan ribuan prajurit telah berkumpul, berdiri di barisan, kuat dan tak terkalahkan. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.